Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai pada pembahasan sifat mukhalafah lil hawadis. Iya, kita bakal udah ya? Kita mudah ya? Wajib yang berikutnya adalah wajib Allah berbeda dengan makhluk. Sebatas mana seorang muslim wajib mengetahui bedanya Allah dengan makhluknya, maka seorang muslim harus mengetahui pada 3 keadaan. Yang pertama adalah wajib Allah beda pada zatnya. Yang kedua beda pada sifatnya. Yang ketiga beda pada perbuatannya. Zat, sifat, terus perbuatan gitu. Zat, sifat, dan perbuatan. Mustahil Allah sama pada 3 hal tersebut dengan perkara yang baru. Adapun yang dimaksud zat Allah itu beda dengan makhluk, maksudnya bahwa zat Allah itu bukan jirim. Zat itu apa zat? Allah disebut zat, boleh enggak? Boleh enggak? Karena ada ungkapan dari Syekh Zakaria, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berarti kan kita nyebut zat Allah itu boleh gitu loh. Allah disebut dengan zat itu boleh. Kenapa kok boleh? Karena yang melazimi zat itu sama dengan kita gitu loh. Kayak begini, Allah boleh disebut berilmu. Pak Kiai disebut sama dong. Sama dalam sebutannya, sama dalam namanya, boleh. Kok boleh? Kenapa? Karena yang melazimi ilmu, yang berkaitan sama ilmu itu ya sama. Apa? Mengetahui atau memahami tentang sesuatu. Nah, bedanya apa nanti? Kalau ilmunya kita didahului wudu gitu. Nah, sudah ada baru tahu. Kalau ilmunya Allah tidak demikian gitu loh. Jadi boleh sama dalam namanya, tapi beda dalam perkaranya gitu loh. Jadi zat itu apa zat? Zat itu kalau secara bahasa menurut orang-orang sekolahan, ahli kimia, ahli fisika, zat itu apa? Zat itu ya unsur
unsur atau molekul ya. Hah? Itu kata orang-orang ahli kimia, ahli fisika, zat itu begitu artinya. Tapi yang mau kita maksud pada zatnya Allah, bahwa zat Allah itu maknanya sesuatu yang menurut akal itu adalah perkara yang berdiri sendiri, sebuah perkara yang tidak membutuhkan kepada yang lain. Maka perkara yang keadaannya demikian disebut namanya zat gitu. Sesuatu apapun yang berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lain, maka disebut zat gitu. Berarti Allah itu ada zatnya, ada sifatnya, dan ada perbuatannya. Maka kita bisa membagi Allah menjadi tiga ini itu dalam apa? Pikiran. Bukan di dalam kenyataan. Di pikiran kita, di akalnya seorang muslim, yang namanya akal itu bisa memisah-misahkan sesuatu walaupun barangnya itu satu. Contoh, Ustadz Rinan ini, Ustadz pikiran saya nih, itu bisa jadi anak, bisa jadi bapak, bisa jadi kakak, bisa jadi kakek, padahal barangnya satu gitu loh. Kita bisa misah-misahin, tapi adanya di mana? Di pikiran. Ketika Ustadz Rinan bergandeng sama istrinya, namanya apa? Suami gitu loh. Ketika bergandeng sama anaknya namanya bapak, ketika sama cucunya namanya kakek gitu loh. Jadi saat Ustadz Rinan itu bisa banyak di pikiran saya, tapi pada kenyataannya cuman satu gitu loh ya. Maka Allah itu di pikirannya kita itu bisa dipahami tiga tadi, ada zatnya, ada sifatnya, dan ada perbuatannya gitu loh. Kita bisa bagi-bagi tuh. Kenapa? Karena untuk mengenali sesuatu, kita mau kenal sesuatu, perkara yang bisa kita kenali ya tiga ini. Nanti makhluk isinya juga tiga itu, ada zatnya, ada sifatnya, juga ada perbuatannya. Contoh, ini gelas ini isinya tiga, ada zatnya, ada sifatnya, dan ada perbuatannya. Apa kerjanya gelas ini? Apa? Tempatnya air. Kalau ini gelas saya bebas, mau saya pakai tempatnya duit boleh, tempat cincin boleh, gelas-gelas saya terserah saya lah. Dia ngatur itu buat tempat air, beb, ya terserah saya. Gelas-gelas saya mau saya kasih air kek, mau saya kasih ya cendol. Tapi ada tiga, zatnya mana? Kaca. Sifatnya mana? Bunder, bening, gitu loh. Ada berapa isinya? Tiga. Buku, zatnya mana? Kertas. Ini zatnya. Sifatnya mana? Kotak putih.
Kerjanya apa? Untuk nulis. Hah? Apalagi meja, zatnya mana? Meja zatnya mana? Kayu. Sifatnya mana? Kotak. Kerjanya mana? Gitu loh. Jadi semua kita kenal dari tiga ini. Manusia zatnya mana? Zatnya mana? Ya ini daging, darah, kulit, tulang, itu zatnya tuh. Sifatnya mana? Hah? Ganteng, jelek, sifatnya tuh. Hah? Bahagia, ceria, gembira, itu apa itu? Sifatnya. Kerjanya apa? Maling, merampok, sholat, puasa, itu kerjanya tuh. Ya, jadi kita di pikiran kita bisa mengenali sesuatu dari tiga hal ini. Nah, yang namanya zat itu disebut berdiri sendiri karena zat itu enggak membutuhkan sifat. Adanya dua tadi, zat, sifat, perbuatan. Yang dua ini, sifat dan perbuatan, itu selalu butuh sama zat. Kalau dalam nahwu gini gambarannya, yang namanya fi'il itu butuh siapa? Butuh fa'il. Nah, tiap-tiap fi'il pasti butuh sama fa'il. Fa'il itu namanya zat, gitu loh. Fi'il namanya sifat, gitu loh. Jadi tiap-tiap sifat pasti butuh sama zat. Perbuatan juga butuh sama zat, tapi zat nggak butuh sama yang lain. Contoh pada manusia, yang namanya gembira, bahagia, sakit, susah, sedih, itu semua sifat-sifat itu selalu nempel pada dirinya manusia. Nggak pernah kan kamu lihat ada sakit keluyuran sendiri, pernah nggak? Ada sakit tuh jalan-jalan, pernah lihat? Atau ada bahagia, ada bahagia nih jalan-jalan, pernah nggak? Nggak ada. Yang namanya bahagia, sakit, susah, sedih itu selalu nempel di mana? Zat, gitu loh. Maling, ibadah, ustadz, presiden, itu nempel pada apa? Zat, gitu loh. Nggak pernah berdiri sendiri. Jadi yang namanya zat, sesuatu yang selalu pada dirinya itu dibutuhkan sama yang lain. Itu zat namanya. Yang butuh sama zat siapa? Namanya sifat. Kalau zat nggak butuh sama yang lain. Ini kita ngasih gambaran, kenal dulu bahwa ada sesuatu namanya zat, ada sesuatu namanya sifat, gitu. Maka Allah itu bisa disebut sebagai zat. Maknanya apa? Allah itu sesuatu yang berdiri sendiri dan pada dirinya terdapat sifat. Makanya kita suruh ngapalin, Allah itu punya sifat berapa? 20, wujud, qidam, baqa. Lah sifat 20 itu di mana adanya? Pada zatnya Allah, gitu loh. Mau nggak? Karena nggak mungkin ada sifat tapi nggak ada zatnya, nggak mungkin. Masa sifat keluyuran bagaimana? Kalau ada sifat pasti ada zatnya. Nah, Allah ini
Wajib kita kenali pada dirinya ada zatnya dan ada sifatnya. Tapi omongan ini adanya di mana? Di dalam pikiran kita gitu loh. Dalam kenyataan gelas ini ya satu, nggak dipisah-pisah, nggak ada pisah-pisah. Tapi ketika di pikiran bisa saya pisahkan. Oh, ada bundernya, ada beningnya, ada gitu loh. Pikiran itu bisa meretelin sesuatu gitu loh. Walaupun kenyataannya gelas ya satu doang ini, nggak ada pisah-pisahnya, nggak ada gitu loh. Tapi di pikiran Allah itu sifatnya 20, berarti bisa kita pisah-pisah kan? Tapi kenyataannya nanti ya nggak ada ya 20 kamu enggak, tapi ya satu itu doang yang dia maha sempurna. Ya. Jadi pertama zat adalah apa? Apa zat itu? Satu yang berdiri sendiri, yang tidak butuh pada yang lain. Itu namanya adalah zat. Kalau sifat, sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri. Baliknya nih, selalu butuh kepada zat. Udah, terus bahwa zatnya Allah bukan jirim atau jirim atau benda. Apa benda itu? Jirim itu apa? Jirim itu sesuatu yang wujudnya itu butuh sama ruangan. Butuh sama ruangan. Benda itu sesuatu yang butuh sama ruangan. Butuh sama tempat. Karena nggak akan ada benda yang tidak bertempat. Nah, tempat di sini ada dua macam nih. Beda, jangan sampai salah paham nih. Ada tempat yang artinya sesuatu yang ukurannya lebih gede dari kita. Ya contohnya apa? Ini ditanya, Satrinan, ente lagi di mana? Di rumah. Ya, berarti rumah dan Ustadz Rinan gede mana? Gede. Itu ruangan yang maknanya sebagai tempat. Gitu loh. Ustadz Rinan lagi di mana? Di mobil. Berarti mobil lebih gede dari Ustadz Rinan. Nggak mungkin tempatnya itu lebih kecil, nggak mungkin kan? Ustadz Rinan di mana? Di rumah. Rumahnya lebih kecil dari mungkin. Gimana masuknya? Pasti tempatnya lebih gede. Itu tempat yang maknanya sesuatu yang kamu bisa masuk ke dalamnya. Ini tempat yang seperti ini yang dipahami oleh orang awam semua. Mereka memahami yang namanya tempat, sesuatu yang lebih gede dari yang ditempati, dari yang menempati. Ini gelas di mana? Di atas meja. Meja pasti lebih gede. Ya. Apalagi?
bangunan. Di mana bangunannya? Di atas bumi, buminya gede, bangunannya kecil gitu loh. Itu tempat menurut pemahaman orang awam bahwa tempat yang seperti itu maknanya sesuatu yang kita bisa berada di dalamnya. Tapi yang kita maksud tempat di sini adalah ruangan yang secukup diri kita sendiri. Gitu loh. Bukan berkaitan dengan ruangan yang lain, bukan. Tiap-tiap benda itu untuk dia bisa nongol, bisa wujud, dia butuh sebuah ruangan. Dan dia akan mengisi sebuah ruangan. Ruangan yang sudah diisi sama satu hal nggak bisa diisi sama yang lain. Contoh, ini air nih. Kalau air gelas ini saya masukin batu, yang terjadi apa? Hah? Luber. Kenapa luber? Hah? Karena ruangan yang bagian bawah diisi sama batu. Berarti air harus cari ruangan yang lain nih. Gitu loh. Maka dia akan naik. Karena ruangan yang sudah diisi sama sesuatu nggak bisa diisi dua benda. Tiap-tiap benda akan butuh ruangan masing-masing. Ini masjid diisi manusia, masuk. Lama-lama apa? Penuh. Gitu loh. Kenapa? Sudah diisi oleh manusia yang masing-masing punya ruangan, mengisi ruangan di masjid ini, gitu loh. Padet. Udah full, nggak bisa masuk lagi. Kenapa? Di dalamnya sudah diisi oleh banyak orang. Berarti tiap orang itu dia membutuhkan sebuah ruangan masing-masing, gitu loh. Yang kalau sudah diisi sama satu orang, ruangan itu nggak bisa dipakai sama yang lainnya. Meja ini punya ruangan nih. Artinya dia disebut sesuatu yang mengisi ruangan di antara yang kosong ini. Kalau sekarang yang kamu lihat ini kosong atau ada isinya nih? Ini ruangan ini nih yang saya pegang nih, isinya kosong apa ada isinya? Apa isinya? Hah? Apa? Udara. Nah kalau ini diisi lagi sama yang lain, padat, udaranya kemana? Pindah, geser, cari ruangan yang lainnya, gitu loh. Jadi di antara langit dan bumi itu Allah menciptakan benda penuh. Ada matahari, bulan, bumi, planet, manusia, masing-masing punya ruangan sendiri, gitu loh. Maka hal yang seperti itu namanya bertempat pada ruangan secukup dirinya sendiri. Apa itu? Benda apa? Benda itu apa tulisannya? Membutuhkan tempat secukup dirinya. Terusannya sambung dong. Secukup dirinya sendiri. Jadi bukan seperti ruangan yang tadi tuh. Kalau ruangan yang pertama tadi lebih gede, Ustadz Rinan ada di dalam rumah. Itu makna ruangan yang artinya tempat. Tapi sebagai benda kita disebut benda karena diri kita dibatasi oleh ukuran. Kamu punya ukuran, ada yang ukurannya 100 kilo. Orang yang 100 kilo
dengan orang yang 50 kilo, ruangan yang dia butuhkan gede mana? Kenapa? Hah? Besar. Orang bilang lu ngabisin tempat lu gitu. Kenapa ruangannya gede gitu loh? Kalau yang kurus-kurus longgar gitu loh. Jadi itu yang disebut namanya ruangan. Lah, setiap benda itu namanya pasti pada dirinya punya ruangan masing-masing. Nah, Allah itu nggak begitu, gitu loh maksudnya. Allah itu bukan sesuatu yang pada dirinya ada ruangan, yang pada dirinya membutuhkan sebuah ruangan. Makanya dikatakan Allah itu tidak terkena ruang dan waktu, gitu loh. Kalau Allah wujudnya butuh pada ruang, berarti Allah itu sama dengan jirim, sama dengan benda. Quran mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Jadi kamu sekarang udah nggak bisa bayangin Tuhan itu gede kayak apa, nggak bisa. Yang bisa kamu pikirkan di pikiran kamu pasti namanya benda. Coba ente bayangin apa aja di pikiran kamu namanya benda. Kenapa? Setiap yang kamu bayangkan pasti ada ukurannya, pasti punya kapasitas, pasti punya volume, gitu loh. Apa sih coba? Ente coba bikin imajinasi, bikin gambaran di pikiran kamu, hasilnya pasti benda. Berarti sekarang Allah itu wajib kita imani zatnya bukan benda. Kalau zatnya bukan benda, berarti Allah nggak bisa dibayangkan. Makanya dikatakan semua wa ma khataru bibalika wallahu khairu dzalik. Apapun yang muncul di pikiran kamu, maka Allah bukan yang demikian, gitu. Kenapa asalnya? Karena yang bisa kita pikirkan itu pasti dia sebuah benda. Yang pertama nih, wajib kita mengimani Allah beda dengan makhluk. Apa bedanya? Yang pertama, bedanya Allah, zat Allah bukan benda. Artinya zat Allah tidak diliputi oleh sebuah ruangan. Kalau benda butuh pada sebuah ruangan. Tiap-tiap benda pasti butuh pada sebuah ruang. Nah, hati-hati nih, Wahabi kalau ngomong Allah itu gede dan berat. Allah itu wujudnya, adanya Allah itu zatnya gede dan juga berat. Apa buktinya? Ketika Allah duduk di kursinya, kursinya bunyi kretek. Coba ini. Kalau ada orang gemuk banget nih, duduk di kursi, kursinya gimana? Lah, Allah begitu katanya, coba. Udah gede, berat. Makanya hati-hati nih. Kalau iman kamu sampai nggak ngaji ini, iman kamu terbawa oleh pikirannya orang-orang Wahabi, orang Salafi. Dari mana mereka dapat itu? Dari Quran, coba. Quran diterjemahkan, terus diimani zahir kalimatnya. Hadis, coba.
Allah itu besar dan berat, duduk di kursi. Kalau Allah duduk di kursi, kursinya dan Allah gede mana? Gede kursi. Masa Allah sama kursi gede kursinya, gede Allahnya gimana? Pasti gede. Berarti kalau Allah dan kursinya gede kursinya, lalu untuk apa ente ngomong Allahu Akbar? Berarti ada yang lebih besar dari Allah. Kalau Allah dan kursinya, tempat duduknya lebih gede tempat duduknya, berarti Allah kalah gede. Kalau Allah kalah gede, tiap hari ente ngomong Allahu Akbar, apa gunanya? Nyambung. Jadi jangan sampai dibayangkan Allah itu benda gede, berat lagi. Apa enggak repot ente? Berarti dia mengatakan Allah seperti benda. Maka madhabnya Wahabi itu disebut madhab mujassimah. Orang yang dalam keyakinannya membendakan Allah, mengatakan Allah seperti benda. Ini fungsinya kita ngaji, agar iman kita tidak meyakini kalau Allah itu seperti benda. Nanti bicara sifat nih, bagi Wahabi, apa sifatnya Allah? Allah bertangan, bermata, berwajah. Itu namanya sifat-sifat Allah. Kita mustahil Allah demikian, gitu. Tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, gitu loh. Zat Allah enggak sama dengan zatnya makhluk. Walaupun Allah disebut zat. Nah, terus kayak apa zatnya Allah? Wallahu a'lam, gitu. Enggak ada makhluk yang bisa sampai pada hakikat zatnya Allah. Kita hanya tahu zat kita, dan kita mengatakan zatnya Allah pasti beda sama zatnya makhluk. Mau itu malaikat, jin, apalagi kuntilanak, dedemit, susur ngesot, itu pasti apa? Benda. Pasti ada ruangannya, pasti dibatasi oleh sebuah ruangan. Maka Allah zatnya tidak dibatasi oleh ruang. Kalau Allah zatnya dibatasi oleh ruang, berarti ruangan lebih gede dari Allah. Ustaz Rinan di mana? Oh, saya di masjid. Berarti masjid lebih gede dari. Kalau Allah ada di langit, berarti langit lebih besar dari. Lah kalau begitu ngapain ini ngomong Allahu Akbar? Mesti ngomongnya langit akbar, begitu dong. Jangan Allah akbar. Kenapa? Karena Allahnya ada di langit. Langitnya lebih. Kenapa Allah yang akbar? Bukan langitnya yang akbar. Maka kita menolak. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak ada di langit, gitu. Karena kalau Allah ada di langit, Allah ada di atas singgasana, berarti Allah jadinya sesuatu yang terbatasi oleh Allah jadinya kecil, gitu.
maka itu mustahil bagi Allah. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Ya, jadi ini penting. Kalau saya sholat, Allahu Akbar, Allah ngeliatin saya dari atas. Wah, repot nih. Itu pikiran itu harus dibuang tuh. Nggak boleh kamu mengimani Allah dengan keadaan demikian. Kalau saya doa, Allah ngeliatin saya, oh hamba saya lagi doa, nggak boleh. Karena Allah tidak butuh tempat di atas. Allah nggak butuh. Jangan sampai kamu salah meyakini tentang Allah. Kalau Allah ada di atas, Allah ngeliatin kamu, berarti Allah cuma lihat bagian atas kamu doang dong. Bawah kamu lihat? Lihat nggak? Ya nggak lihat gimana? Saya lihat kamu dari depan, bagian belakang kamu saya lihat nggak? Ya enggak, gimana? Wong di depan saya, yang belakang saya kamu lihat? Ya nggak lihat, gitu loh. Berarti kalau begitu kita membatasi Allah, gitu loh. Maka jangan sampai kita meyakini, mengimani Allah dengan cara demikian. Maka orang yang mengimani Allah di atas, hukumnya apa? Bid'ah. Ini yang disebut asli ahlul bid'ah. Bukan orang yang yasinan bid'ah, maulidan bid'ah, manaqib bid'ah. Gak ada begitu. Orang yang iman Allah di atas, dia yang hukumnya ahlul bid'ah, gitu loh. Kenapa? Karena Nabi dan para sahabatnya gak pernah mengimani Allah ada di atas. Gak pernah mengimani Allah itu butuh pada ruang, nggak ada. Allah duduk di singgah sana. Coba, hukumnya apa? Hukumnya apa? Bid'ah. Apa bid'ah itu? Sesuatu yang keluar dari apa yang ditetapkan hukumnya oleh Nabi. Nabi menetapkan Allah laisa kamislihi syai'un, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Kok kamu meyakini Allah ada bertempat, berarti kamu ingkar sama apa yang telah ditetapkan hukumnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati nih, ini yang namanya asli ahlul bid'ah. Apalagi Allah itu kalau malam turun, ya. Ntar subuh naik lagi. Nah, yang dikira Allah itu apa? Naik turun. Coba, ini pemahaman. Dan ayatnya di Quran ada, gitu loh. Hadisnya ada. Maka makna ini nanti akan kita luruskan ketika bicara perbuatan Allah. Kita akan bahas nanti bahwa perbuatan Allah tidak seperti perbuatan makhluk. Makhluk iya perbuatannya naik, turun, luyur ke sana, luyur kemari, itu makhluk namanya. Nah, kalau Allah enggak begitu perbuatannya. Kita harus betul-betul mensucikan Allah dari segala persamaan dengan makhluk. Ini gunanya kamu ketika zikir baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Artinya apa? Artinya apa? Maha suci Allah. Suci dari apa? Suci dari persamaan dengan makhluk. Gitu.
Allah nggak butuh tempat, Allah nggak butuh singgasana. Kalau Allah nggak butuh singgasana, ngapain bikin singgasana? Oh, singgasana itu menjadi bentuk bahwa jagat ini ada rajanya. Yang namanya raja punya singgasana, maka Allah bikin singgasana. Dan yang namanya singgasana itu makhluk Allah yang paling gede. Allah katakan, Allah menciptakan 7 langit 7 bumi. Setelah semuanya jadi, sumastawa ilal arsh. Kemudian Allah diartikan oleh mereka apa? Naik ke atas arsy dan duduk di atas arsy. Maknanya enggak begitu. Innallaha 'alal arsyistawa, maknanya Allah itu menguasai yang namanya arsy. Arsy itu sesuatu yang dikuasai oleh Allah. Kalau yang gede aja dikuasai gitu loh, apalagi ente yang kecil-kecil gitu maksudnya. Jadi Allah membandingkan, arsy yang gede itu tunduk sama saya gitu loh, apalagi ente yang kecil-kecil gitu. Kenapa kok disebutkan? Karena itu menunjukkan sesuatu keagungan, bisa menguasai sesuatu yang lebih gede, itu bentuk keagungan. Contoh, ente ngomong, Katrinan kenal sama Pak Anies. Pak Anies siapa? Ini capres presiden. Pak Anies sama saya cium tangan. Tandanya apa tuh? Sekelas Pak Anies yang orang besar aja tunduk sama saya, apalagi lurah kecil. Itu loh maksudnya. Yang kelas gede aja tunduk sama saya cium tangan, apalagi camat, lurah, RT, nggak diunggah. Gitu loh maksudnya. Lah Allah mau menunjukkan begitu gitu loh. Arsy yang gede saya nguasai gitu loh. Apalagi ente yang kecil-kecil gitu maksudnya gitu loh. Jangan dianggap arsy itu tempat duduknya Allah, ini yang bahaya. Berarti kamu menganggap Allah itu benda kalau begitu. Nyambung. Jadi nggak boleh seorang ahlu sunnah, seorang muslim mengimani Allah itu benda. Allah itu diliputi oleh sebuah ruangan gitu loh. Berarti kalau Allah duduk di kursi, terus umpamanya saya datang duduk di kursi, Allah geser dong. Kayak tadi, ini air saya kasih batu, airnya geser ke atas gitu loh. Kenapa? Karena Allah juga butuh sebuah ruang. Kalau begitu Allah dibatasi sesuatu kalau begitu gitu loh. Maka nggak boleh kita iman Allah dengan cara demikian. Kalau kamu iman begitu, iman kamu apa? Bid'ah. Iman yang salah menurut pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Nyambung. Barangkali ada pertanyaan, coba. Ini penting nih, jangan sampai salah paham tentang ini. Kamu salah paham, iman kamu rusak. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya mengenai masalah dari kursi
dulu para malaikat dengan izin Allah menurut Allah sangat menghormati kepada para wali satu. Jadi tadi saya dengar mengenai masalah Allah turun langsung ke langit, mungkin benar pertanyaan sama belum salah. Jadi yang benar bagaimana itu kalau para malaikat dibawa oleh Allah betul yang saya ini. Kemudian yang kedua karena masalah alasan setahun waktu nanti dulu saya belum mengatakan alat ini dalam selalu mengenai di atas seolah Allah ada di atas. Pertanyaannya betul kalau alat ini mana yang memiliki Allah yang memiliki alat itu saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Yang turun siapa? Nanti kita bicara itu dalam perbuatan. Kalau ada kalimat di Quran Allah turun, itu maknanya Allah menurunkan gitu. Ada lagi di Quran namanya wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa, dan datanglah Tuhanmu dan tatkala itu malaikat berbaris-baris. Lu kira pemimpin upacara? Pemimpin upacara datang, pasukannya udah baris? Enggak. Kalau ada kalimat Allah datang, maknanya apa? Allah mendatangkan gitu. Lah yang didatangkan Allah apa? Boleh aja pahala gitu, boleh saja hadiah, boleh saja rahmat gitu dong. Yang Allah turunkan apa dari langit? Bisa aja malaikat, bisa aja itu loh. Bukan Allahnya yang turun kucluk bukan Allah yang datang. Kenapa? Karena turun itu mesti pindah dari satu tempat ke tempat yang itu loh. Datang pasti pindah dari tempat yang satu ke tempat yang, kalau begitu Allah itu taghayyur, mengalami perubahan. Kalau Allah berubah berarti sifatnya baru. Itu baru, itu sifatnya siapa? Makhluk. Maka Allah mustahil punya sifat yang baru. Sifatnya Allah apa kemarin? Apa kemarin? Qadim, gak berawal dan gak maka Allah mustahil punya sifat yang baru gitu loh. Sifat baru itu tadinya sifat itu nggak ada, terus jadi ada, namanya sifat yang baru. Maka itu mustahil bagi Allah. Yang punya sifat baru pasti makhluk, bukan Allah. Terus ares, betul, jangan diartikan di atas, tapi diartikan yang memiliki boleh, yang menguasai boleh. Contoh, Belanda menduduki Indonesia, artinya apa? Gitu loh, bukan Belanda ada di atas, ya, betul, nyambung. Nah, gitu. Jadi maknanya menduduki itu bukan duduk di atasnya, bukan, tapi menguasainya gitu. Coba ada yang lain? Ya. Ketika nanti sudah penduduk surga sudah berada di surga, maka ada satu nikmat yang terbesar, yaitu
nanti dilihat itu apa? Melihat Allah mestinya bukan seperti kita melihat makhluk. Karena kalau kita melihat makhluk, makhluk ada di depan kita. Ya. Makhluk ada pada arah tertentu, gitu loh. Ya kan? Ente melihat tembok. Tembok ada di depan kamu dan ada di sebelah sisi kamu. Nah, kamu ngelirik. Nah, karena sisinya bisa kanan, Allah nggak begitu, gitu loh. Jadi yang disebut dengan ru'yatullah, melihat kepada Allah, maknanya Allah akan membuka hijab kita. Dengan apa? Dengan menambahkan pengetahuan tentang Allah. Di dunia kita mengenal Allah berapa sifat? 20. Maka di akhirat nanti Allah menambahkannya. Kita mengenal lebih dari 20 sifat. Makanya di akhirat yang namanya ru'yatullah itu ada yang seorang hamba itu ru'yatullah setahun sekali. Ada yang tiap Jumat. Di surga nih ada yang pagi sore. Kalau ru'yatullah yang dimaknai itu kita lihat Allah tiap hari, bosen. Hah? Ente pernah lihat Monas? Pernah? Pertama lihat kagum nggak? Kalau tiap hari lihat itu aja, masih ente liatin? Bosan. Jadi yang dimaksud ru'yatullah itu menambah menjadi sebuah puncaknya kenikmatan. Setiap hamba melihat Allah, setiap hamba itu menyaksikan Allah, Allah menambahkan pengetahuan kepada hamba tentang dirinya. Tiap hari lihat tambah tahu, lihat tambah tahu, lihat tambah tahu. Jadi yang disebut dengan melihat Allah, maknanya Allah menambahkan pengenalan seorang hamba kepada dirinya, gitu loh. Bukan Allah bertemu adep-adepan dengan seorang hamba, bukan, gitu loh. Berarti ini akal kita di dunia cuman bisa nampung 20 sifat. Nanti di akhirat akal ini akan di-upgrade, diganti yang giganya gede, gitu loh. Nyambung, agar bisa memahami lebih banyak tentang Allah, tapi tetap tidak bisa sampai pada hakikatnya Allah, nggak bisa, gitu loh. Tetap sebatas mengenal sifat-sifat Allah, karena hakikatnya Allah sesuatu yang tak terbatas, yang kita nggak ngerti. Yang seorang hamba yang terbatas nggak bisa menerima sesuatu yang tak terbatas, gitu loh. Jadi yang disebut ru'yatullah adalah apa? Allah menambahkan pengetahuan seorang hamba tentang dirinya, dan itu nggak terbatas. Besok nambah lagi tahu, besok nambah lagi tahu, besok nambah. Boleh. Kenapa? Sifat Allah nggak terbatas. Nyambung? Ada lagi yang lain? Jadi jangan sampai jadi Wahabi nih, hati-hati nih. Kan disebut salafi. Siapa? Orang-orang yang salah pikiran, gitu. Hati-hati nih. Lah begitu dah. Udah?
Kita tutup. Ya, tadi ayat itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat, gitu loh. Dikatakan dalam kitab Jawahir Tauhid, kalau kamu menemukan sebuah berita tentang Allah, menyifati tentang Allah yang sifat itu ada miripnya dengan makhluk, awilhu au fawwid warumi tanziha, maka takwilkanlah atau tafwid. Ada takwil, ada tafwid. Takwil itu metodenya mutaakhirin, tafwid metodenya mutaqaddimin, gitu loh. Apa itu? Allah bertangan. Apa tangan? Ditakwil apa tangan? Kudrat, kekuasaan Allah, gitu. Mutaqaddimin, tangan apa? Nggak tahu, gitu loh. Allah nggak bertangan, gitu doang. Jadi nggak menakwil. Mutaqaddimin lebih aman, mutaakhirin lebih jelas, gitu. Agar di pikiran kita nggak terbayang yang macam-macam tentang Allah. Nyambung. Jadi ada metode takwil, ada tafwid namanya. Tafwid itu pokoknya Allah nggak begitu. Kalau takwil, oh Allah begini, dijelaskan, gitu loh. Allah bertangan, maknanya apa? Allah berkuasa. Tangan maknanya menguasai. Kayak kita ngomong apa, Indonesia di tangan Jokowi, maknanya apa? Dikuasai, gitu loh. Tangan maknanya kekuasaan. Orang dulu nggak tahu. Ya, kita tutup, kita teruskan yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.